واشتياق لا يحاس يا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin yang mulia, dalam kesempatan yang sangat amat berharga ini, izinkan saya untuk mengawali ceramah dengan sebuah tema yang sangat amat penting dalam ajaran Islam, yaitu menjaga hati dari penyakit hati. Sesuatu yang sering kita dengar dan abaikan yaitu hati. Bukan hati soal cinta-cintaan, melainkan hati dalam makna yang lebih dalam. Hati menjadi pusat keimanan kita, tempat bersarang dan tempat segala perasaan tumbuh. Sekarang, coba kalian tanya ke diri sendiri, kalian pernah gak sih ngerasa kesal kalau teman kalian lebih cantik, lebih ganteng, lebih pintar, lebih populer? Atau kalian pernah gak sih ngerasa kalau kalian ngebantu teman kalian mengharapkan imbalan atau mengharapkan sebuah pujian? Tanpa kalian sadari, itu juga termasuk dalam penyakit hati yang sering kita jumpai di masa remaja kini, yang disebut penyakit hati atau dengki, atau juga iri. Ketika teman kita lebih sukses atau lebih disukai orang lain, kita tidak senang. Padahal kita harus ikut senang karena itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyakit hati lainnya adalah riya, yaitu penyakit yang ketika kita melakukan sesuatu ingin dilihat orang lain. Misalnya, kita sholat karena ingin dilihat orang lain, dan ketika kita bersedekah, kita sambil direkam. Hati-hati, karena amal seperti ini akan kosong dari pahala. Penyakit hati yang gak kalah sombong yaitu orang yang ngerasa lebih hebat, lebih tahu, lebih keren, padahal semua itu adalah titipan Allah. Pada saat kita ngerasa lebih tinggi dari orang lain, padahal disitulah kita merusak diri kita sendiri. Lalu, bagaimanakah agar hati kita tetap bersih? Yang pertama adalah dengan kita selalu mengingat Allah, karena hati kita dapat keras ketika kita terlalu fokus pada dunia. Tetapi ketika kita sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, dan bersalawat, hati kita akan menjadi lebih tenang. Yang kedua adalah niat. Tanyakan kepada diri sendiri sebelum melakukan sesuatu. Jika diniatkan karena Allah, insya Allah hati kita akan bersih dan tenang. Yang ketiga adalah berada di lingkungan yang baik dan sehat, karena lingkungan juga dapat mempengaruhi kehidupan kita. Jika kita berada di lingkungan yang tidak sehat, orang-orangnya yang berisi yang suka gibah, berbohong, atau pamer, maka kita pun akan kebawa-bawa. Tetapi jika kita berada di lingkungan yang baik, kita akan selalu ingat kepada Allah dan selalu bersih hatinya. Kalian tahu gak sih kalau Rasulullah SAW yang hatinya paling bersih juga sering berdoa. Doa yang Rasulullah SAW panjatkan adalah, Ya Allah, Zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah aku di atas agamamu. Lalu Rasulullah SAW yang hatinya bersih saja berdoa kepada Allah. Bagaimana dengan kita? Teman-teman sekalian, hati yang bersih bukanlah hati yang tidak pernah iri atau tidak pernah marah. Tapi hati yang bersih adalah ketika ia sadar hatinya kotor dan segera membersihkannya. Kita hanyalah manusia biasa. Pasti ada rasa salah, rasa tidak suka, atau tergoda dengan rasa ingin dipuji. Tapi selama kita ingin kembali kepada Allah dan ingin memperbaiki niat, maka insya Allah, Allah akan menjaga hati kita. Semoga kita semua diberikan hati yang bersih, yang lembut, yang selalu ingat Allah. Hati yang ketika melihat orang lebih sukses dari kita ikut berbahagia. Hati yang ketika kita beramal hanya mengharapkan ridho Allahnya. Dan hati yang akan kelak membawa kita ke dalam surga. Teman-teman tahu gak sih ada doa agar kita terhindar dari penyakit hati atau dengki? Dalam surat Al-Hasyr ayat 10 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Artinya, ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Quran Surat Al-Hasyr ayat 10. Demikian ceramah yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan semoga bermanfaat. Mari kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita.
Jauhi diri dari penyakit hati dan dekatkan diri kepada Allah. Unjur man qala wala tanjur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.